Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan kameranya ya. Kita mulai dulu kuliah kita. Hari ini materi kita adalah mengenai tumbuhan ya. Materi pertama ini akan saya mengenai struktur fungsi organ tumbuhan. Oke, salah ya. Share screen. Kelihatan? Belum, Bu. Belum. Seperti biasa, materi biologi ini hanya materi dasar untuk mengikuti perkuliahan kita di program studi teknologi hasil pertanian, ya, untuk menyamakan persepsi kalian yang sebelumnya tidak mendapatkan materi biologi seperti itu. Ya, kenapa kita butuh belajar biologi? Karena kita teknologi hasil pertanian, kita akan mengolah hasil-hasil biologis, ya, hasil-hasil pertanian, baik itu pangan maupun non pangan. Jadi kita harus belajar mengenai biologi, ya. Nah, ini dasar-dasarnya aja, ya. Struktur dan organ tumbuhan, ya. Organ tumbuhan itu ada sistem jaringan, ya. Ada sistem jaringan permanen terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, ya. Epidermis itu pelindung, ya. Jaringan paling luar yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Nah, kalau jaringan dasar atau parenkim, jaringan yang menyusun hampir seluruh bagian organ tumbuhan, ya. Ciri-cirinya dia merupakan sel-sel hidup, memiliki selulosa, ya, dan masih dapat membelah meski sudah dewasa. Nah, selanjutnya ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini dibedakan menjadi jaringan kolenkim, sklerenkim. Oke. Nah, jaringan kolenkim ini ciri-cirinya dia sel hidup, ya, mengalami penebalan, lalu mengandung kloroplas. Nah, kalau sklerenkim, ya, jaringan penyokong tua, ya, nah dia sel-selnya mati, ya, mengalami penebalan, memiliki lignin atau zat kayu, ya. Selanjutnya ada jaringan vaskuler, ya, jaringan pembuluh angkut, ya. Nah, di sini ada terbagi menjadi xilem dan floem, ya. Xilem ini mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Nah, kalau floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, ya. Selanjutnya ada jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ada dua macam, ada velodem sama velum, ya. Nah, jaringan gabus ini dia jaringan yang tersusun atas sel-sel gabus, ya, yang memanjang yang menghasilkan kambium gabus, ya. Nah, ini ada struktur fungsi bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan ini ada akar, ya. Ada akar, ada batang, bunga, buah, dan daun, ya. Nah, kenapa kita selaku mahasiswa prodi THP perlu belajar ini? Karena nanti ketika kalian penelitian akhir, misalnya memilih satu jenis tanaman, ya kalian harus mengetahui ciri-ciri tanamannya tadi. Jadi nama ilmiahnya seperti apa, ya. Nah, di biologi inilah kita yang tadi tidak tahu bagaimana cara menulis penulisan nama ilmiah belajar, bagaimana mengetahui karakteristik tanaman tadi kita belajar di sini, ya. Nah, makanya nanti ketika kalian penelitian nanti akan ditanya, itu tanaman yang dipakai umurnya berapa, misalnya ciri-cirinya seperti apa, misalnya saya mau pakai buah, Bu, buahnya ini berusia segini bulan, ciri-cirinya seperti ini, ya. Jadi itu kita perlu belajar biologi, ya. Yang pertama kita lihat akar, ya. Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang dia ke bawah, ya. Nah, oleh karena itu umumnya akar berada di dalam tanah, ya. Biasanya keputihan atau kekuningan warnanya. Nah, bentuk akar sebagian besar meruncing pada ujungnya. Nah, kenapa? Supaya bisa memudahkan untuk menembus tanah, ya.
Fungsinya ya untuk memperkokoh ya supaya menyokong dia bisa berdiri. Nah, lalu akar ini biasanya untuk menyerap air dan garam. Nah, pada kondisi tertentu biasanya sebagai alat respirasi, misalnya pada tanaman mangrove ya. Nanti kebetulan di kurikulum kita ini yang baru 2020 untuk angkatan kalian itu ada mata kuliah baru namanya teknologi mangrove ya. Jadi nanti belajar pengolahan hasil-hasil tanaman mangrove ya. Kebetulan kita kalau misalnya di Jambi bisa banyak kita jumpai di Tanjab ya, baik Tanjab Timur maupun Tanjab Barat ya. Nah, biasanya akar pada tanaman mangrove ini kita sebut dengan pneumotophor. Nah, akar berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, contohnya misalnya wortel sama kentang ya. Nah, biasanya kalau dia memiliki akar tunggang yang membesar ya berfungsi sebagai menyimpan makanan. Nah, beberapa jenis akar ya berfungsi sebagai organ reproduktif vegetatif ya, misalnya sukun ya. Jadi bagian akarnya bisa tumbuh tunas untuk individu baru. Manfaatnya apa? Nah, ini tadi sebagai makanan ya, kita ya ubi kayu, ubi jalar, wortel ya. Nah, sebagai obat-obatan, misalnya nanti kalian bisa belajar di teknologi rempah dan minyak sirih, ada jahe, ada kunyit ya. Untuk parfum juga nih. Nah, jadi di teknologi atsiri nanti belajar parfum ya, belajar rempah-rempah ya. Nah, selanjutnya ada bisa juga sebagai bumbu ya. Ini morfologi akar dan fungsinya. Ada inti akar, ada rambut akar, dan tudung akar. Kalau inti akar ya untuk mengangkut air dari akar ke daun ya. Nah, ada pembuluh tapis di inti akar ya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, rambut akar ya biasanya ini untuk mencari jalan di antara butiran tanah. Itu gambarnya ya, kayak rambut ya. Nah, dia bisa menyerap air dari dalam tanah. Nah, kalau tudung akar yang paling bawah itu biasanya untuk melindungi akar saat menembus tanah. Nah, secara alami ini struktur dan jaringan akar tumbuhan ya bisa kita lihat ya. Ada xilem, ada floemnya ya, lalu ada endodermis, itu ada root hair-nya tadi, rambut akar, lalu ada korteks, ada epidermis bagian terluar. Di dalamnya ada endodermis. Epidermis itu apa? Ya, epidermis yang merupakan lapisan terluar akar dan hanya terdiri dari selapis sel yang tersusun dari sel-sel yang rapat satu sama lain. Ya. Nah, dalam hubungannya dengan proses penyerapan air, epidermis ini biasanya bersifat semi-permeabel ya, mudah ditembus air. Nah, sesuai dengan fungsinya sebagai pelindung jaringan di bawah, nah epidermis mengalami penebalan, nah sehingga strukturnya menjadi lebih kuat. Nah, pada permukaan epidermis tumbuh bulu-bulu akar yang merupakan tonjolan epidermis dan berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang diperlukan. Lalu ada korteks ya, lapisan pertama atau kulit pertama ya. Korteks merupakan lapisan kulit pertama di sebelah dalam epidermis, terdiri dari banyak sel dan mempunyai dinding sel yang tipis ya. Di dalamnya terdapat ruang-ruang antar sel ya, tempat penyimpanan udara dan pertukaran gas ya. Jaringan-jaringan yang terdapat pada korteks, teman-teman korteks ya. Ini korteks ya. Nah, ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim ya. Lalu ini ada endodermis nih di dalam endodermis ya. Ya, terletak di sebelah dalam korteks ya. Dia satu lapisan yang tersusun rapat antar ruang ya, tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus ya. Nah, endodermis ini biasanya merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stel. Ini silinder pusat ya, atau lapisan tengah akar ya. Ya, dia ada di dalam endodermis ya, terdapat pembuluh xilem dan floem yang sangat berperan dalam proses pengangkutan air dan mineral. Ya, xilem mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke daun, sedangkan floem sebaliknya. Ya, mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Ini tipe akar ya, ada perakaran tunggang ya. Ini ngulang ya, dulu udah sering ini diulang-ulang waktu SMA, SMP belajar ini juga gitu ya. Nah,
Tunggang ya atau radix primaria ya, sistem perakaran ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Nah, akar ini terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar, merupakan perkembangan dan akar primer dari biji berkecambah ya. Nah, akar tunggang terdapat jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Nah, misalnya pada wortel, ubi ya. Ini ada serabut ya, tahu ya. Nah, ini untuk tumbuhan monokotil ya. Ramping ya, sejumlah akar kecil, ramping dan berukuran sama ya. Perakaran serabut terbentuk pada waktu akar primer membentuk cabang sebanyak-banyaknya. Fungsinya untuk memperkokoh tumbuhan tadi ya, rumput, padi, jagung ya. Lalu ada adventif, ingat ya, sistem adventif itu sistem perakaran yang bukan berasal dari akar primer. Contohnya misalnya congkok ya, akar dari umbi batang dan akar dari stek, bahkan ada akar dari daun ya. Ini contoh akar risap ya. Ini ada beberapa akar khusus yang hanya terdapat pada tumbuhan tertentu ya. Ini akar hisap benalu ya, menancap dia pada pohonnya. Ini lalu ada akar tunjang, contohnya pada pandan. Lalu ada akar lekat ya, sirih ya. Nah, akar yang keluar dari buku-buku batang dan berfungsi melekatkan tumbuhan pada yang ditumpanginya ya. Ini akar gantung ya pada pohon beringin. Ada akar nafas ya, ada pneumotofor tadi ya, akar khusus yang tumbuh pada sebagai pembantu proses pernafasan tambahan tumbuhan yang hidup di air atau rawa ya, tadi pada tanaman mangrove ya. Ini adalah struktur akar dikotil dan monokotil ya. Nah, akar pada dikotil itu berbentuk tunggang ya. Kalau monokotil yang tadi yang serabut ya. Nah, ini dia, xilem dan floem pada tumbuhan dikotil tersusun yang membentuk jari-jari radial ya. Nah, xilem berbentuk bintang ya di pusat dan floem mengelilinginya ya. Tengok itu perbedaannya ya. Nah, xilem dan floem ini kalau pada tanaman monokotil ini ya mirip dengan tanaman dikotil, tetapi letaknya keduanya saling berdekatan berdekatan karena tidak memiliki kambium. Jadi kalau pada monokotil tidak memiliki kambium ya. Empelur terletak di bagian tengah dan dikelilingi xilem dan floem secara berselang-seling. Kita punya batang. Nah, batang ya, dia memiliki sifat misalnya fototropi ya, memiliki arah pertumbuhan ke atas ya atau menuju cahaya ya. Nah, pertumbuhan batang umumnya tidak terbatas. Nah, batang tumbuhan monokotil biasanya memiliki ruas-ruas yang jelas. Nah, kalau dikotil ruas batangnya tidak terlihat jelas ya. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibedakan dengan bagian lainnya, misalnya batang pohon kelapa, sedangkan ada pula batang yang tertutup pelepah daunnya, misalnya batang tanaman jagung ya. Tumbuhan Gymnospermae ya, biji terbuka, hanya terdiri atas tumbuhan berkayu, tapi kalau Angiospermae itu ada tumbuhan yang punya batang basah, batang rumput, batang mendong dan batang berkayu ya. Fungsinya ya itu biasanya itu untuk mendukung bagian tumbuhan lainnya untuk bunga, daun dan buah ya. Merupakan jalur transportasi air dan zat makanan hasil fotosintesis, ini fungsi batang tadi. Ya, membantu proses pernafasan ya karena oksigen dapat masuk ke lentisel ya. Tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Nah, sebagai penopang atau penyokong sehingga tumbuhan tetap berdiri tegak. Yang kelima fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan metode pencangkokan ya. Yang ketujuh, tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman sagu ya. Nih, jenis-jenis batang ya, ada batang basah, batang berkayu ya, ada batang rumput, ada batang mendong ya, kita lihat contohnya ya. Contohnya pada bayam ini ya, batang basah, batang berkayu ya, pada tanaman semak-semak ya, pohon adalah tumbuhan yang tinggi besar ya, batang berkayu dan bercabang jauh di permukaan tanah, contohnya mangga ya.
Nah, kalau tanaman rumput, contohnya padi. Nah, yang mendung ini contohnya adalah rumput teki. Ini berdasarkan keadaan batang, ada dua kelompok tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan herba atau tumbuhan lunak dan tumbuhan berkayu. Ya. Nah, pada kedua tumbuhan tersebut ada daun-daun di seluruh batangnya. Pada batang terdapat nodus atau buku ya, dan internodus, daerah di antara dua buku nih. Bisa dilihat di pada gambar ya, ada nampak nodusnya dan ada nampak internodusnya ya. Nah, tumbuhan berkayu, batangnya keras ya, kulit kayu tebal ya, lubang-lubangnya kecil atau lubang-lubang kecil atau lentisel pada permukaannya agar oksigen dapat masuk ke dalam sel-sel batang secara difusi dan berumur panjang. Nah, kalau tumbuhan herba, dia batangnya lunak ya, epidermisnya tipis, berwarna hijau, memiliki jaringan kayu yang sedikit atau tidak sama sekali. Contohnya jagung, bayam ya, kangkung ya. Ini struktur dalam atau anatomi bagian batang ya. Pada ujung batang yang sedang tumbuh ya terdapat di belakang meristem apikal ya, terbentuk jaringan primer yang terdiri atas protoderma, prokambium dan meristem dasar. Nah, protoderma itu merupakan bagian luar yang akan membentuk epidermis ya. Kalau prokambium terletak di bagian tengah yang akan membentuk xilem, floem, dan kambium vaskular. Lalu kalau meristem dasar, jaringan yang membentuk empelur dan korteks. Ya, ini bisa dilihat gambarnya. Ini ada epidermis, adalah batang yang tersusun dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel yang berkutikula. Nah, sel-sel penyusun jaringan epidermis selalu aktif membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang ya. Nah, jaringan epidermis yang utama adalah sebagian lapisan pelindung sebagai lapisan pelindung dari bahaya kekeringan ya. Batang tumbuhan dikotil dia memiliki lapisan epidermis berupa kulit kayu yang berbentuk dari jaringan gabus ya. Korteks ini, penjelasan korteks ya, tersusun dari jaringan parenkim yang berkloroplas ya. Beberapa jenis tumbuhan rumput-rumputan memiliki jaringan sklerenkim sebagai jaringan penguat pada korteks batang. Nah, sedangkan tumbuhan sejenis pinus misalnya atau konifer ya, pada umumnya tidak mempunyai jaringan penguat. Nah, endodermis adalah jaringan korteks yang paling dalam dan berbatasan dengan silinder pusat ya, memiliki sel-sel yang berbentuk dan susunannya khas. Ini silinder pencet. Silinder pusatnya atau stel tersusun atas beberapa jaringan, yaitu berkas pengangkut, ya, empulur dan perikambium, ya. Perikambium itu merupakan lapisan sel yang paling tepi dari silinder pusat, ya. Di sebelah dalamnya terdapat jaringan parenkim dengan berkas per pembuluh pengangkut, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau bisa, tolong silakan tuliskan NIM dan namanya di kolom chat ya, biar sekalian absen ya. Nah, empulur ini yang terletak di bagian tengah atau inti batang. Nanti saya cek di absennya di kolom chatnya. Kalau nggak ada berarti saya anggap apa ya. Nanti saya yang input absennya, nggak usah pakai QR code. Oke. Nah, bagian empulur mengalami kerusakan selama masa pertumbuhan sehingga banyak membentuk ruang antar sel. Nah, batang tumbuhan tertentu membentuk saluran getah yang terletak di dalam silinder pusat. Nah, ini dia gambar batang, ya. Ini batang dikotil, ya. Nampak saluran transport getahnya ada. Nah, yang ini batang monokotil, ya. Jadi berkas pembuluh dan epidermisnya berbeda urutannya dengan batang. Ya. Selanjutnya ada struktur dalam atau anatomi ya batang. Nih.
Ya, ada perbedaan antara dikotil dan monokotil ya. Nah, perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Kalau tumbuhan dikotil Oke, nah tumbuhan dikotil ya, ini batangnya bercabang-cabang. Kalau tumbuhan monokotil, batangnya lurus, tidak bercabang ya. Nah, dikotil memiliki kambium, kalau monokotil tidak memiliki kambium, sehingga batangnya tidak membesar ya. Nah, kalau pembuluh angkut pada dikotil itu letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Nah, tapi kalau monokotil tadi kita lihat strukturnya tersebar. Oke, ini dia. Nih ya. Nih kalau saya masukin gambar nih ya, suruh isi misalnya yang 2 pada monokotil itu apa? Itu korteks ya. Nah, kalau yang 7 ada embelur ya. Nah, kalau pada monokotil tidak terdapat. Nah, tidak terdapat jaringan kambium pada monokotil. Di kotil dapat kita lihat ada jaringan kambium ya. Kita lihat ke daun lagi. Daun terletak di bagian atas tumbuhan dan melekat pada batang ya. Daun merupakan modifikasi dari batang. Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil. Ya berarti bagian lain selain daun ada klorofil juga, cuman jumlahnya tidak sebanyak pada daun ya, sehingga kegiatan fotosintesis ini paling banyak berlangsung di daun ya. Nah, daun memiliki bentuk dan ukuran tertentu sehingga dapat melakukan tugas penting ya, membuat makanan seefisien mungkin ya. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap dan teduh ya memiliki daun yang lebar agar dapat menangkap sinar matahari sebanyak mungkin ya. Di daerah yang banyak hujan, daun sering memiliki lapisan yang mengkilat dan tahan air. Ini fungsi daun ya. Ya, udah kita tahu ya fungsinya untuk tempat terjadinya fotosintesis ya, organ pernapasan atau respirasi, tempat terjadinya transpirasi. Transpirasi itu proses menguapnya air pada daun ya. Transpirasi itu terjadi lewat daun stomata ya, lewat stomata atau mulut daun yang terdapat pada permukaan daun dan lebih banyak pada permukaan daun bagian bawah ya. Nah, lalu tempat terjadinya gutasi. Gutasi adalah keluarnya cairan dari dalam tumbuhan. Selanjutnya ada juga bisa berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif ya, yang dia bisa bertunas pada melalui daun. Contohnya tadi cocor bebek misalnya. Ini struktur daun, ada struktur luar ya. Daun dikelompokkan misalnya bentuknya ada helaian daun, ujung daun, tepi daun, dan susunan tulang daun ya. Nih, kita cepat-cepat aja ya. Ya, daun ditopang oleh tangkai daun. Tangkai daun berhubungan dengan tulang daun ya. Nih, secara morfologi daun terdiri dari 3 nih ya. Ya, 3. Ada pelepah daun, tangkai daun, ya, dan helaian daun ya. Nah, helaian daun ini ya bagian terpenting dari kebanyakan daun karena disinilah fungsi utama daun ya sebagai organ fotosintesis. Nah, tangkai daun ya merupakan pelepah atau batang dengan helai daun ya. Ada tumbuhan tertentu yang daunnya tidak bertangkai daun, misalnya rumput langsung aja ya helaiannya kan ya. Nah, lalu ada pelepah pada bagian monokotil, pangkal daun pipih dan lebar serta membungkus batangnya. Ini tadi contohnya pelepah daun pisang ya. Nah, daun yang memiliki ketiga bagian tadi itu kita sebut dengan daun sempurna. Misalnya daun
pisang dan daun talas. Tapi daun yang tidak memiliki satu atau lebih bagian tersebut, itu disebut daun tidak sempurna. Nah, misalnya daun mangga, daun jambu, dia kan nggak punya pelepah ya, cuma ada batang dan helai daun. Nah, pada lembaran permukaan daun terdapat tulang, ya, ada tulangnya kan ya, atau urat daun. Nah, tipenya ada macam-macam, ada menyirip, misalnya pada mangga, ada menjari, ya, daun pepaya, ya, tahu daun kates, ya. Nah, ada yang melengkung, misalnya daun gadung. Nah, ada yang menjalar, misalnya pada daun sejajar menjalar, sejajar pada daun jagung. Nah, tumbuhan dikotil umumnya memiliki daun dengan susunan tulang daun menyirip ya dan menjari, sedangkan tumbuhan monokotil yang memiliki daun dengan susunan tulang daun sejajar atau melengkung. Ya, daun tersusun atas 3 jaringan, ya, ada jaringan dermal atau epidermis, ada jaringan dasar, parenkima, dan jaringan pembuluh atau vaskuler, ya. Ini struktur dalam atau anatomi daun, ya. Ini ada epidermis atas, epidermis bawah, lalu ada jaringan pagar, ada jaringan bunga karang, mana ada stomata, ya, jaringan angkut, jaringan lilin, nih jaringan lilin juga. Nah, kita lihat satu-satu ya. Epidermis merupakan jaringan ya atau lapisan terluar daun ya. Ada epidermis atas dan bawah ya untuk mencegah penguapan yang terlalu besar ya. Lapisan epidermis ini dilapisi oleh lapisan kutikula. Ya, di lapisan epidermis ini ya terdapat stomata atau mulut daun. Nah, biasanya itu terjadi merupakan tempat berlangsungnya pertukaran gas ya. Ada jaringan dasar ya. Parenkim daun terdiri dari 2 lapisan sel, yaitu jaringan pagar dan jaringan bunga karang atau spons. Ya, keduanya mengandung kloroplas. Ya. Nah, jaringan pagar, ya, sel-selnya rapat, ya, sehingga masih dapat ruang antar sel, ya. Nah, sedangkan jaringan karang, ya, agak renggang, sehingga masih terdapat ruang-ruang antar sel. Nah, kegiatan fotosintesis itu lebih aktif pada jaringan pagar karena kloroplasnya lebih banyak daripada jaringan bunga karang. Ada jaringan pembuluh, ya, ada pembuluh berkas pengangkut, ada xilem dan floem. Nah, pada daun, jaringan pembuluh terdapat di tulang daun dan mempunyai susunan seperti batangnya, ya, sama ya susunannya. Nah, semakin dekat dengan ujung tulang daun dan cabang tulang daun, nah susunan berkas pengangkut semakin sederhana. Laptop saya tunggu sebentar ya. Sel epidermisnya maaf ya, tunggu aja. Itu laptop saya ini kalau lagi ngecas dia agak payah dia itunya. Sedangkan kalau nggak dicas nanti khawatir habis ya. Struktur potongan melintang daun ya. Ini tadi ada jaringan epidermis ya, jaringan spons, ada pagar, sama ada pembuluh angkut ya. Oke. Itu dia bagian pertama. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut ke bagian selanjutnya? Masih ada 2 slide lagi. Jadi dosen-dosen pada bingung.
Ini anak-anak kalau lagi nge-Zoom dia nggak banyak tanya, tapi kalau ngasih materi offline gitu ya, maksudnya misalnya pakai materi pembelajaran atau apa gitu, nggak tatap muka sama dosennya, oh langsung banyak tuh yang nanya-nanya itu, ya. Biasanya forum chatnya penuh atau enggak tuh, forum diskusinya? Ada yang nanya? Udah biasa belajar sendiri ya? Jadi sudah tahu ya pengertian satu SKS itu apa, jadi silahkan kerjakan belajar mandirinya secara maksimal ya. Selanjutnya kita lihat transportasi tumbuhannya ya. Kita lanjut ya, kalau nggak ada yang nanya. Oke. Sekelihatan? Belum, Bu. Oke, tunggu ya. Selanjutnya kita lihat transportasi tumbuhan. Tadi kita udah lihat ya, jaringan-jaringan pada tumbuhan. Ada berapa jaringan tadi? Ingat, ada 5. Ya, diingat lagi, nanti dibaca lagi, diulang ya. Nah, lalu kita lihat struktur pada tumbuhan, ada akar, batang, daun, ya. Lalu kita sudah melihat anatomi masing-masing bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita ke transportasi tumbuhan. Ya. Apa itu transportasi tumbuhan? Ya. Transportasi itu adalah pada tumbuhan itu proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Nah, pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya ganggang, ya, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Nah, sedangkan pada spermatopita, ya, tingkat tinggi, proses pengangkutan tadi ada oleh jaringan angkut, ya, ada pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem, ya. Tumbuhan memperoleh bahan dari lingkungannya untuk hidup, baik itu berupa O2, CO2, air dan unsur hara. Nah, kecuali gas O2 dan CO2 zat diserap dalam bentuk larutan ion, ya. Jadi diserap dalam bentuk ion ya. O2 dan CO2 dari udara diambil oleh tumbuhan melalui daun tadi kalau tumbuhan tingkat tinggi ya. Air dan garam mineral ya yang terkandung di dalam air diserap tumbuhan dari dalam tanah ya oleh rambut akar tadi ya. Nah, mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung karena adanya proses imbibisi, difusi, osmosis dan transport aktif ya. Ini ada pengangkutan air dan garam mineral ya. Pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan tinggi seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui 2 mekanisme. Nah, yang pertama, air dan mineral diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar ya. Nah, kemudian air itu baru diangkut menuju daun ya untuk dipakai pada proses fotosintesis. Nah, jadi pengangkutan air dan mineral ini dilakukan secara yang pertama di luar berkas pembuluh angkut disebut pengangkutan ekstravaskuler. Kalau di dalam berkas pembuluh angkut disebut dengan pengangkutan intravaskuler. Nah, pengangkutan air nih ya dengan 2 cara ini sebenarnya merupakan satu kesatuan ya. Jadi dia sebenarnya berurutan. Nah, yang artinya yang pertama air dari tanah dia masuk menuju berkas pengangkut melalui organ di luar berkas yaitu berurutan. Ada epidermis, korteks, endodermis, ada perisikel, lalu baru xilem. Nah, sedangkan pengangkutan intravaskuler, nah intinya pengangkutan di dalam pembuluh dari akar ke daun ya. Nah, pembuluh atau saluran yang dilalui adalah xilem atau pembuluh kayu ya.
Ini pengangkutan ekstravaskuler ya. Pengangkutan air dan mineral di luar berkas pembuluh disebut pengangkutan ekstravaskuler ya. Pada pengangkutan ekstravaskuler ya, setelah sampai di sel epidermis akar, air akan bergerak di antara sel-sel korteks ya untuk memasuki silinder pusat ya. Air harus melewati sitoplasma ya, sitoplasma sel-sel endodermis. Dan setelah sampai stele, air akan bergerak bebas di antara sel-sel ya. Pengangkutan ekstravaskuler dapat terjadi secara apoplas dan simplas ya. Ini adalah pengangkutan secara apoplas ya, yaitu pengangkutan sepanjang jalur ekstraseluler ya, yang terdiri atas bagian tak hidup dari akar tumbuhan ya, yaitu dinding sel dan ruang antar sel ya. Air masuk dengan cara osmosis ya. Nah, aliran air secara apoplas tidak dapat terus mencapai silem karena terhalang oleh lapisan endodermis yang bersifat impermeabel yang memiliki penebalan dinding sel dari suberin dan lignin. Nah, namun ada bagian yang khusus yaitu celah Kaspari yang bisa dilalui air. Nah, dengan demikian pengangkutan air secara apoplas pada bagian korteks dan stel menjadi terpisah ya. Ini adalah contoh pengangkutan apoplas pada gambar yang berwarna biru ya. Lalu ini adalah pengangkutan secara simplas pada yang bergambar orange ya. Ini pengangkutan simplas ya. Seluruh setelah masuk ke dalam sel epidermis ya, air dan mineral yang terlarut bergerak masuk ke dalam sel. Nah, ini yang membedakan tadi keduanya. Nah, air masuk ya sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel yang lain melalui plasmodesmata ya. Air dapat mencapai bagian silem yang ada bagian silinder pusatnya, batang dan daun secara intravaskuler. Ini pengangkutan intravaskuler ya. Urutannya tadi dari kalau intravaskuler dari rambut akar ke epidermis, lalu ke korteks ya, lalu ke endodermis, ke silem akar, lalu naik ke silem batang, lalu ke silem daun ya, baru ke parenkim mesofil daun ya. Itu adalah proses pengangkutan intravaskuler ya, dari akar dia menuju ke atas tumbuhan ya, melalui silem. Nah, lalu bagaimana pengangkutan hasil fotosintesis ya? Nah, proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dikenal dengan translokasi ya. Translokasi ini merupakan pemindahan hasil fotosintesis tadi dari daun ya atau dari organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Nah, jaringan pembuluh yang bertugas ya untuk mengedarkan dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah pembuluh tapis atau floem ya. Nah, zat terlarut yang paling banyak dalam getah floem adalah gula ya, terutama sukrosa ya. Nah, selain itu di dalam getah floem juga mengandung mineral, ada asam amino dan ada hormon ya. Berbeda dengan pengangkutan pada pembuluh silem yang berjalan satu arah dari akar ke daun. Pengangkutan pada floem yang dari daun tadi ke segala arah ini ya, yaitu dari sumber gula ya, tempat penyimpanan hasil fotosintesis ke organ lain tumbuhan yang memerlukan. Satu pembuluh tapis dapat dalam sebuah berkas pembuluh bisa membawa jaringan floem dalam satu arah ya, sementara cairan di dalam pipa lain dalam berkas yang sama dapat mengalir dengan arah yang berlainan ya. Nah, untuk masing-masing pembuluh tapis, arah transport hanya bergantung pada lokasi sumber gula dan tempat penyimpanan makanan yang dihubungkan oleh pipa tersebut ya. Ini ada contoh translokasi fotosintat ya. Ini adalah penyaluran fotosintat atau gula ya yang terjadi dari sugar source ya atau sel penghasilnya ke sugar sink ya, tempat disimpannya.
Nah, jadi kalau ini kita punya contoh tanaman udah ya. Mekanismenya, nah gula tadi dimuat ke dalam floem ya secara transport aktif. Nah, air masuk ke dalam floem secara osmosis ya. Nah, gula dialirkan dari sugar source ke sugar sink ya. Nah, sugar sink itu maksudnya tempat penyimpanannya ya. Nah, air melalui proses osmosis kembali ke xilem ya. Kebetulan saya belum sempat nyari videonya. Biasanya saya pakai video yang kayak gini biar gampang dipengerti. Nanti boleh cari di YouTube sendiri ya, biar gampang mengertinya. Nah, ini adalah proses pengangkutan air ya. Nah, yang pertama ada daya hisap daun. Nah, ini disebabnya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan ya atau intensitas penguapan. Nah, dengan demikian konsentrasi sel yang berada di daun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi sel pada bagian tubuh lain. Nah, perbedaan konsentrasi ini akan mendorong perpindahan air dari sel-sel yang berada di bawah naik ke atas daun ya. Kalau bayangkan tadi kan air penyerapannya ada di akar, kok bisa nyampe ke daun ya. Pertama itu karena ada daya hisap daunnya. Ya. Nah, jadi adanya penguapan melalui daun yang menyebabkan air dari bawah tadi bisa ke atas ya, hisap daun ya. Selanjutnya ada kapilaritas. Pembuluh xilem yang terdapat pada dianggap sebagai disebabkan karena ada air dengan dan adesi molekul air dengan dimun adesi ini sampai ke daun. Selanjutnya bisa naik air karena ada daya tekanan. Yang pertama tadi ada coba. Selanjutnya kita ada daya tekanan. Nah, air dari dalam terus menerus ya. Air ini dan tekanan turbur akan meningkat. Lagi deh. Bu. Ya. Oke, nah tadi udah dihisapnya semua sehingga kadar airnya tadi meningkat di akar tadi ya. Nah, peningkatan kadar air pada ujung akar tadi ini menyebabkan perbedaan konsentrasi antar sel pada ujung akar dan sel-sel yang berada di atasnya. Jadi karena perbedaan konsentrasi inilah yang menyebabkan air tadi berpindah dari sel yang ada yang berada di atasnya dan akhirnya air terdorong ke jaringan xilem yang berada di atasnya. Nah, tekanan akar pada setiap tumbuhan berbeda-beda ya. Besarnya tekanan akar dipengaruhi oleh kecil dan tinggi rendahnya tumbuhan. Bu, maaf, PPT-nya di saya nggak berganti dari tadi, Bu. Masih di pengangkutan ekstravaskuler. Iya, Bu. PPT-nya nggak jalan. Sama, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa, dengerin aja. Ya nggak apa-apa, dengerin saja saya ngomong ya. Oke, nah selanjutnya bisa kita lihat ini ada transpirasi, ada kohesi adesi, adalah water uptake from soil tadi, pengikatan tadi daya tekan melalui akar tadi ya. Coba kita tutup aja dulu. Tutup, terus nggak usah di itu ya, nggak usah di slide share ya. Dari luar aja ya. Kalau dari luar siapa tahu lebih cepat. Ini karena laptop saya sambil dicas, saya colok lagi, nge-lag lagi dia. Kalau nggak dicolok mau mati. Ya, itulah tadi ya. Kalau kita secara offline aja kuliah, kemungkinan teknis seperti ini sangat besar juga, apalagi online ya, belum lagi sinyal ya. Makanya jadi isi absen dulu ya, di chatnya ya.
Belum berhasil juga. Laptop saya nge-lag. Oke, saya lanjut aja lah ya. Masih ngerekam nggak ini ya? Nah, selanjutnya ada transpirasi ya. Dengar suara saya? Kayaknya. Oke, dengar ya? Oh, saya kira. Dengar, Bu. Iya. Soalnya ini di sini hitam semua. Jaringan, Bu. Iya, nih. Oke. Suara saya jelas. Saya ulang lagi ya, share screen-nya ya. Tadi yang mana nih? Transportasi tumbuhan. Oke, ya. Nah, kelihatan ya? Nggak usah di slide share aja. Bisa ya? Kelihatan ya? Nah, faktor yang mempengaruhi transpirasi ini ada kelembaban udara, ada suhu udara, ada intensitas cahaya, ada kecepatan angin, dan kandungan air tanah. Nah, ini adalah faktor luar yang mempengaruhi transpirasi. Nah, kalau faktor dalamnya ada ukuran atau luas daun, ya ada tebal tipisnya daun, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun, ya. Nah, lalu ada jumlah stomata juga, ada jumlah bulu akar atau trikoma. Nah, jadi semakin cepat laju transpirasi, berarti semakin cepat pengangkutan air dan zat hara terlarut. Nah, demikian pula sebaiknya, ya. Nah, jadi ada alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur besarnya laju transpirasi, yaitu ada fotometer atau transpirometer. Selanjutnya ada gutasi, ya. Ini adalah bagaimana tadi ya tumbuhan mengeluarkan cairan dalam tubuhnya. Ada 3 proses. Yang pertama transpirasi, ada gutasi, lalu ada perdarahan. Nah, kalau gutasi ini adalah pengeluaran air dari dalam bentuk tetes-tetes air ya melalui celah-celah tepi atau ujung tulang tepi daun yang disebut hidatoda, ya. Nah, kayak nama orang Jepang ya. Terjadi pada suhu rendah dan kelembaban tinggi, ya, sekitar misalnya pada pukul 4 sampai 6 pagi hari, ya. Dialami pada tumbuhan pose, ya, padi, jagung, rumput, ya. Makanya kalau pagi-pagi itu ada embun seperti itu ya di daunnya. Nah, lanjutnya ada perdarahan, adalah pengeluaran air cairan dari tubuh tumbuhan berupa getah, ya, getah tadi yang disebabkan karena luka atau hal-hal lain yang tidak wajar, ya. Misalnya kita penyadapan pohon karet, ya, ada getahnya, ya. Nah, dan pohon aren ini. Oke. Nah, ini satu lagi ya. Nggak apa-apa, dengerin saya aja. Nanti silakan dibaca slide ulangnya. Kalau mau berdiskusi, boleh di grup chat yang kita yang rame-rame ya. Oke, satu lagi. Nah, satu lagi adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Kelihatan slide-nya? Ini masih Kelihatan, Bu. Udah kelihatan, Bu. nggak kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Nah, soalnya nih nggak mau lagi dipencet lagi laptop saya ini. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apa beda tumbuh dan kembang? Ayo, nih ada definisinya di sini. Ya, kalau tumbuh bisa diukur, ya, secara kuantitatif, nampak perubahannya. Tapi kalau perkembangan itu biasanya secara kualitas ya atau kuantitatif. Misalnya kalau pada tumbuhan buah misalnya ya. Jadi kalau dia buahnya masih bertumbuh nambah besar. Tapi kalau sudah udah mentok besarnya, nah pasti dia hanya tinggal terjadi perkembangannya hingga dia masak tadi ya, hingga dia manis tadi ya. Jadi bisa kita lihat secara kuantitatifnya. Kalau manusia gimana? Ya. Kalau kalian sudah selesai pertumbuhannya, masih mau tumbuh lagi nih? Masih bisa tumbuh lagi atau enggak nih? Kalau saya pengennya bisa, Bu. Oh, pengennya bisa tumbuh ke atas atau ke samping ya? Kalau saya tumbuh ke samping ini yang masih bisa ini. Kalau tumbuh ke atas kayaknya udah nggak bisa lagi saya. Jadi katanya kalau laki-laki masih bisa lah ya sampai 20-an ya. Kalau perempuan kayaknya tinggal tumbuh ke sampingnya aja ya. Nah, baik pertumbuhan atau perkembangan ini biasanya bersifat irreversible ya, jadi nggak bisa balik lagi ya. Tapi kalau pertumbuhan ke samping kita ya manusia masih bisa ya reversible ya. Tapi kalau yang ke atas nggak bisa turun lagi ya. Tapi bisa lah nanti kalau udah tua ya, udah tua, barulah nanti dia nambah pendek karena apa namanya pemadatan tulang tadi ya. Nah. Pertumbuhan pada tumbuhan ya. Nah, secara umum ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali dari stasiun zigot tadi ya, yang merupakan hasil pembuahan ya tadi antara betina dan jantan ya. Nah, pembelahan zigot ini menghasilkan jaringan meristem ya yang akan terus membelah dan mengalami diferensiasi ya, perubahan. Nah, diferensiasi ini perubahan yang terjadi dari keadaan sejumlah sel ya membentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda ya. Nah, ada terdapat dua jenis pertumbuhan. Yang pertama pertumbuhan primer, lalu yang kedua pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini ya terjadi karenanya adanya aktivitas meristem primer ya. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh ya primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang ya. Dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio ya. Nah, ujung akar dan ujung batang ini tempat terjadinya pertumbuhan ya, merupakan daerah meristem apikal ya. Pertumbuhan primer ya menyebabkan batang akan bertambah panjang batang tadi ya. Nah, kalau pertumbuhan sekunder ya disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder ya. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang ya, pada batang tumbuhan dikotil ya dan gimnospermae ya. Nah, sel-sel jaringan kambium ini dia senantiasa membelah ya, pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan kalau pembelahan ke arah keluar itu membentuk phloem atau kulit kayu ya. Nah, akibat aktivitas jaringan meristem pada kambium ini, diameter batang tadi ya atau akar tadi jadi tambah besar ya. Nah, tumbuhan monokotil ini biasanya dia tidak punya kambium kan? Nah, tidak mempunyai kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder ya. Jadi cuma primer aja tadi pemanjangan dari batang dan akar ya. Nah, aktivitas pertumbuhan kambium tidak selalu sama antara musim penghujan dan musim kemarau ya pastinya ya. Nah, ini pertumbuhan primer pada ujung akar dan ujung batang. Ya, dapat dibedakan menjadi 3 daerah. Yaitu yang pertama ada daerah pembelahan,
ada daerah pemanjangan, dan ada daerah diferensiasi. Tadi pertumbuhan ada berapa jenis? Ada 2. Ingat ya, primer dan sekunder. Primer tadi ke atas, ke bawah, sekunder ke samping, sama kambium. Monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Ya. Nah, yang pertama tadi pertumbuhan primer, ya, ada daerah pembelahannya tadi ya. Nah, merupakan daerah yang paling ujung dan merupakan tempat terbentuknya sel-sel baru ya. Nah, sel-sel di daerah ini mempunyai inti sel yang relatif besar ya, berdinding tipis dan aktif membelah diri. Selanjutnya ada daerah pemanjangan. Ya, merupakan daerah hasil pembelahan sel-sel meristem ya. Nah, sel-sel hasil pembelahan tersebut akan bertambah besar ukurannya sehingga menjadi bagian dari daerah perpanjangan ya. Ukuran selnya bertambah beberapa puluh kali dibandingkan sel-sel meristematik ya. Selanjutnya ada daerah diferensiasi yang merupakan daerah yang terletak di bawah daerah pemanjangan ya. Sel-sel di daerah ini umumnya mempunyai dinding yang menebal dan beberapa diantaranya mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan umbelur ya. Nah, sel yang lain berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim, jaringan penunjang, dan jaringan pengangkut. Nah, selanjutnya kita ke zat pengatur tumbuh ya, terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, konsep zat pengatur tumbuh ini diawali dengan konsep hormon ya. Nah, hormon tanaman itu ya senyawa-senyawa organik tanaman yang di dalam konsentrasi yang rendah mempengaruhi proses-proses fisiologis ya. Dia nggak perlu banyak, rendah aja. Nah, proses-proses fisiologis ini terutama tentang proses pertumbuhan, diferensiasi, dan perkembangan tanaman. Nah, proses-proses lain seperti pengenalan tanaman, pembukaan stomata, translokasi, dan serapan hara dipengaruhi oleh hormon tanaman ya. Nah, hormon tanaman kadang-kadang juga disebut fitohormon, tetapi jarang digunakan ya. ZPT, zat pengatur tumbuh aja. Nah, ini ada senyawa hormon ya. Nah, ini cirinya sebagai berikut. Yang pertama ada fitohormon atau hormon tanaman. Adalah senyawa organik bukan nutrisi ya. Bukan nutrisi yang aktif dalam jumlah kecil ya, lebih dari 1 milimolar yang disintesis pada bagian tertentu, pada umumnya ditranslokasikan ke bagian lain tanaman di mana senyawa tersebut menghasilkan suatu tanggapan secara biokimia, fisiologis, dan morfologis ya. Nah, selanjutnya ada zat pengatur tumbuh ya. Sama, konsentrasinya juga rendah ya. Dia bisa mendorong, menghambat atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya. Selanjutnya ada inhibitor ya, senyawa organik ya yang menghambat pertumbuhan secara umum dan tidak ada selang konsentrasi yang dapat mendorong pertumbuhan. Oke, kita buru aja ya. Nih, masih ingat jenis-jenisnya? Ada oksin, sitokinin, giberelin, ya, ada asam absisat, ada etilen, ya. Nah, kita lihat satu-satu ya, zat pengatur tumbuhnya. Yang pertama ada oksin, yaitu dia mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi, dan percabangan akar ya, perkembangan buah, dominansi apikal, dan fototropisme ya. Ada sitokinin. Sitokinin dia mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar ya. Di mana dihasilkan? Kalau oksin ada pada daun muda, ada embrio ya. Lalu pada akar untuk sitokinin ya. Giberelin ini mendorong perkembangan biji ya, perkembangan kuncup, pemanjangan batang, dan pertumbuhan daun ya. Ada asam absisat dan ada etilen.
Nih kita lihat satu-satu ya. Ada auksin. Nah, auksin ini ada di dalam perpanjangan sel ya. Ada auksin dalam pembentukan akar adventif, ada auksin sebagai herbisida ya, dan efek lainnya dari auksin ya. Nah, efek lainnya selain untuk menstimulasi perpanjangan sel dalam pertumbuhan primer, auksin juga mempengaruhi pertumbuhan sekunder tadi ya, termasuk pembelahan sel di dalam kambium ya. Nah, biji yang sedang berkembang mensintesis auksin yang dapat meningkatkan pertumbuhan buah di dalam tumbuhan ya. Ini adalah pertumbuhan akibat auksin, ada proses pembekokan arah tumbuhan. Nah, auksin di ujung batang terkena matahari, terkena cahaya akan menjadi inaktif ya. Nah, pertumbuhan lalu dialihkan ke sisi yang tidak terkena cahaya ya. Nah, pertumbuhan tersebut menyebabkan tumbuhan bengkok menuju cahaya. Nah, etiolasi oleh auksin ya, pertumbuhan tanpa cahaya namun menggunakan auksin. Ingat nggak dulu waktu SMA, misalnya nanam kecambah yang satu di cahaya terbuka, yang satu di tempat gelap. Ingat, yang di tempat gelap itu biasanya batangnya panjang, kurus dan lemah, daunnya kecil dan tipis ya. Tapi kalau yang kena cahaya gemuk, hijau seperti itu ya. Nah, inilah tadi etiolasi oleh auksin tadi karena dia aktif ketika tanpa cahaya matahari ya. Oke, selanjutnya ada sitokin ya, pengaturan pembelahan sel dan diferensiasi sel ya, ada pengaturan dominasi apikal dan efek anti penuaan. Nah, ini efek anti penuaan apabila daun dibuang dari suatu tumbuhan dicelupkan ke dalam larutan sitokinin, maka daun itu akan tetap hijau lebih lama daripada biasanya ya. Biasanya sitokinin juga memperlambat deteriorasi daun pada tumbuhan utuh. Ini ada giberelin ya. Giberelin perpanjangan batang ya. Menstimulasi giberelin ini pertumbuhan pada daun maupun batang. Nah, tetapi efeknya dalam pertumbuhan akar sedikit. Nah, dalam batang, giberelin menstimulasi perpanjangan sel dan pembelahan sel. Ya. Selanjutnya, ini fungsi giberelin selain perpanjangan batang ada pertumbuhan buah ya. Nah, menjadikan buah anggur secara individu lebih besar ya, sesuai dengan ukuran yang diinginkan konsumen biasanya ya. Untuk perkecambahan juga ya. Nah, embrio pada biji kaya dengan sumber giberelin ya. Setelah airnya tadi berimbibisi ya, menyerap ke dalam biji tadi, terjadi pelepasan giberelin dari embrio yang mengasih tahu biji tadi untuk memecah dominansinya. Bangun, bangun, disuruhnya berkecambah ya. Nah, pada beberapa biji yang memerlukan kondisi lingkungan khusus untuk berkecambah, misalnya keterbukaan terhadap cahaya atau temperatur yang diinginkan ya. Jadi kita pemberian giberelin akan memecah dormansi ya. Giberelin juga membantu pertumbuhan pada perkecambahan serealia dengan menstimulasi sintesis enzim pencerna seperti alfa amilase yang memobilisasi cadangan makanan ya. Jadi dia membantu perkecambahan. Selanjutnya ada asam absisat ya. Nah, ini untuk dormansi biji ya, dia mempunyai nilai kelangsungan hidup yang besar karena dia bisa menjamin bahwa biji akan berkecambah ya. Untuk sinyal internal utama ya, yang memungkinkan tumbuhan untuk menahan kekeringan ya. Jadi mencegah kekeringan apabila suatu tumbuhan dia mulai layu, maka asam absisatnya akan berakumulasi di dalam daun dan menyebabkan stomata menutup dengan cepat untuk mengurangi transpirasi dan mencegah kehilangan air. Selanjutnya ada etilen ya. Etilen merupakan hormon pematangan. Ya, selanjutnya kita lihat faktor dalam. Ada gen, ya gen yang mempengaruhi faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya, ya. Berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel, nah, misalnya sintesis protein, pembentukan yang merupakan dasar
penyusun suatu tumbuhan yang dikendalikan oleh gen secara langsung. Ada hormon juga, hormon tadi ya. Hormon merupakan zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh ya. Jadi meskipun sedikit dia pengaruhnya nyata untuk tumbuhan ya. Nah, faktor luar ada makanan, air, suhu. Ingat ya, suhu ini ada 3 istilahnya, optimum, minimum, maksimum. Nah, kalau optimum itu dia yang tertentu yang dibutuhkan ya. Jadi yang paling bagus itu adalah optimum. Kalau minimum yang masih memungkinkan untuk tumbuh. Kalau maksimum ya yang jadi suhu yang paling tinggi ya, yang masih memungkinkan untuk tumbuhan tumbuh. Oke, ada kelembaban, lalu ada cahaya tadi ya. Nah, cahaya tadi kan dibutuhkan untuk tumbuhan ya, tapi jumlahnya biasanya tidak selalu sama untuk berbagai tumbuhan. Nah, umumnya cahaya dapat menghambat pertumbuhan untuk tumbuhan meninggi ya. Karena tadi kalau misalnya banyak cahaya, hormon auksinnya tadi terhambat. Nah, tapi kalau kurang cahaya terjadilah etiolasi tadi ya. Ini respon tumbuhan terhadap rangsang. Nah, salah satu ciri makhluk hidup ya itu adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas ya. Nah, tumbuhan memiliki kemampuan gerak untuk merespon pengaruh dari lingkungan. Nah, gerak pada tumbuhan itu ada, yang pertama ada autonom atau endonom, ya gerak pada tumbuhan yang belum diketahui penyebabnya, misalnya pergerakan sitoplasma. Lalu ada higroskopis, pergerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air, misalnya gerak pada proses pecahnya kulit buah polong-polongan, misalnya ya. Nah, selanjutnya ada eksionom, ya gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang eksionom. Ada gerak taksis, gerak tropisme, dan gerak nasti. Ini ada gerak taksis, ya gerak pindah sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan karena rangsangan dari luar, ya. Yang pertama ada fototaksis ya, karena adanya rangsang cahaya ya. Contohnya adalah gerak butir kloroplas menuju cahaya. Lalu ada kemotaksis karena ada rangsangan zat kemo tadi kimia ya. Gerak perkecambahan serbuk sari ke arah tempat terdapatnya sel telur ya. Selanjutnya ada gerak tropisme. Nah, ingat nggak dulu waktu SMA belajar ya seperti ini ya. Nah, gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Ya, gerak tropisme ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif dia menuju arah rangsangan, kalau negatif menjauhi arah rangsangan. Nah, yang pertama ada fototropisme karena cahaya. Jadi fototropisme yang positif dia menuju arah cahaya. Nah, tapi kalau negatifnya contohnya akar, dia menjauhi cahaya, tambah dalam ke dalam tanah. Nah, kalau selanjutnya ada geotropisme ya karena gravitasi, yang positif tadi menuju arah bumi tadi akar ya. Kalau negatif tunas menuju ke atas. Selanjutnya ada hidrotropisme ya dipengaruhi oleh air ya. Nah, akar menuju ke tempat banyak air ya atau hidrotropisme positif ya. Lalu ada tikmotropisme ya dipengaruhi oleh sentuhan. Nah, gerak membelitnya sulur mentimun dan pari pada batang, ya menjalarnya tumbuhan merambat pada dinding atau tiang yang di dekatnya, ya. Nah, ini dia yang terakhir, kita punya gerak nasti, ya. Gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan, ya. Gerak nasti ini biasanya dibagi berdasarkan bentuk rangsangan, ya. Ada rangsangan sentuhan atau disebut dengan seismonasti, contohnya putri malu ya menutup dia karena disentuh. Lalu ada niktinasti yang karena gelap ya, jadi misalnya penutupnya daun kalau misalnya sudah senja seperti itu ya. Lalu ada termonasti karena suhu ya, misalnya mekarnya bunga seperti itu ya. Lalu ada fotonasti karena rangsangan cahaya ya. Lalu ada nasti kompleks karena berbagai faktor.
Oke, itu dia tadi mengenai pergerakan pada tumbuhan ya. Nih, dari awal kita punya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu kita punya apa tadi, zat pengatur tumbuh dan pergerakan pada tumbuhan. Oke, ini dia materi hari ini ya, agak ngebut ya biar selesai cepat karena mau sholat Jumat ya. Nah, itu aja materinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?